dari awalnya hingga akhirnya dan mendatangkan bagi kita semuanya ilmu yang bermanfaat serta berbarakah. Allahumma amin. Allahumma amin. Dalam pembahasan yang lalu alhamdulillah kita telah masuk kepada hadis yang kedua dari bab ma yuhdharu min zahratid dunya wat tanafusi fiha. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu taala anhu ardahu. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Bahkan keluar dari kota Madinah. Fa shalla ala ahli Uhudin salatahu 'alal mayyit. Lalu beliau menghadiri atau datang ke tempat pemakaman dan kuburan syuhada Uhud. Di sana beliau menunaikan salat atas mayit atau syuhada Uhud yang ada. Sebagian ulama mengatakan itu salatnya salat secara secara zahir, yaitu salat jenazah, meskipun jenazahnya sudah terkubur sampai sekitar 7 tahun ya. Karena kejadian ini terjadi di akhir-akhir umurnya Rasulullah SAW menjelang wafat, kurang lebih 1 tahun atau nggak nyampe 1 tahun. Sedangkan kejadian Uhud terjadi pada tahun yang ketiga, Hijriah, maka kurang lebih sekitar 7 tahun. Yang sebagian ulama dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berdalil bolehnya sholat jenazah di atas kubur. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksud dengan shalla ala ahli Uhudin salatahu alal mayyit, Rasulullah SAW datang ke situ kemudian menyolatkan ahli Uhud sebagaimana kalau Rasulullah SAW menyolatkan atas mayit, jenazah mayit. Maksudnya adalah, yang dimaksud dengan sholat di situ adalah doa. Jadi Rasulullah SAW mendoakan ahli Uhud, maksudnya syuhada Uhud, sebagaimana kalau Rasulullah SAW mendoakan mayit-mayit yang lain. Itu diperbuat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumman sharafa ilal mimbar. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke Madinah, masuk masjid, naik mimbar, masuk masjid dan naik mimbar. Faqala inni faratukum wa ana syahidun alaikum. Sesungguhnya saya ini adalah pendahulu kalian. Maksudnya sesungguhnya saya akan mendahului kalian. Saya akan mendahului kalian. Ya. Wallahu a'lam. Apakah maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kejadian itu sampai wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada lagi sahabat-sahabat yang wafat. Baru setelah wafatnya Nabi SAW mereka pada wafat berikutnya. Atau yang lain, karena Nabi SAW menyebut inni faratukum, dan di bulan yang lalu saya sudah menerangkan ke Anda yang dimaksud dengan farat. Artinya farat itu adalah orang yang diutus oleh suatu kumpulan musafir, orang-orang yang bermusafir, satu kelompok yang sedang bermusafir bersama begitu ya. Lalu mereka perlu untuk beristirahat, maka mereka mengirim surveyor. Tugasnya surveyor ini mencari tempat-tempat yang cocok untuk istirahat, lalu memutuskan tempat yang ini yang paling baik dan sesuai untuk kebutuhan istirahat kita. Karena mereka lebih tahu dengan keadaan mereka, satu jumlahnya, dua keadaannya, tiga ininya, tiga itu, empat itunya, ya sudah diketahui oleh surveyor. Maka nanti dia yang mencari tempatnya dan memutuskan, oh di sini, dan di sini, sesuai dengan perintah dan arahan imam musafirinnya atau kelompok imam pimpinan
pimpinan safarnya. Ya. Nah ini yang dimaksud dengan farad. Rasulullah SAW seolah-olah memisalkan kita ini suatu kelompok yang sedang safar gitu loh. Suatu kelompok orang, kumpulan orang yang sedang safar. Safarnya kemana? Menuju Allah Subhanahu wa taala dan menuju akhirat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, saya akan menjadi pendahulu kalian ke depan, atau semacam surveyor gitu ya. Dan survei tempat yang paling cocok mana, itu nanti kita ke sana lah, kita ke tempat itu untuk beristirahat bersama dan bersua dan bertemu kembali ya. Dan yang dimaksud di sini adalah wallahu alam, Rasulullah SAW mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menjanjikan kita untuk kita bertemu di titik tertentu di padang mahsyar nanti. Dan mahsyar titik temu kita, titik kumpul kita, tikum kita di padang mahsyar itu nanti adalah di haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di telaganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW farad itu orang yang mendahului. Tentunya kalau kelompok musafir tadi saya sudah katakan, kumpulan musafir adalah surveyor. Tetapi kalau umat ini ya bukan surveyor. Fungsi mungkin bagian dari fungsinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya farad kalian ini. Tetapi hakikatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan umat yang datang mendahului ke Allah Subhanahu wa taala, dan pimpinan dijadikan untuk ditiru dan diikuti. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti. Hanya saja imam itu dijadikan, diadakan, fungsinya adalah untuk diikuti. Maka jangan sampai menyelisih imam gitu loh. Jangan sampai menyelisih pemimpin yang sudah ditetapkan. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi farad kita, imam dan pimpinan kita, dan telah mendahului kita, maka Rasulullah SAW sudah meletakkan titik-titik jalan atau tanda-tanda jalan yang sudah jelas. Tugasnya kita untuk meniti, menapaktilasi jalannya baginda Nabi Muhammad SAW, agar supaya nanti di mahsyar kita, titik tempat kita menunggu itu tidak berbeda dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirat nanti nggak ada GPS, ya akhirat nggak ada internet, ya akhirat nggak ada apapun, maksud saya di padang mahsyar nggak ada apapun yang bisa digunakan. Lalu gimana kita semua bisa berkumpul? Nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang mukmin di padang mahsyar akan mempunyai alamah dan tanda yang tidak bisa untuk dimiliki oleh selain mukmin. Dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukminin dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ghurran muhajjalin. Ghurrun itu artinya wajah kuda yang berwarna gelap, hitam, coklat tua atau apa saja. Lalu di tengah-tengahnya sini ada di keningnya, di jidatnya dan keningnya ada bagian yang putih, sehingga putihnya itu menyolok. Putihnya bersih, selainnya adalah warna gelap. Kontras lah dia. Kontras. Kuda kalau hurun seperti ini, satu hurun. Yang kedua muhajjalin. Muhajjal itu adalah yang kakinya empat kakinya itu tadi kudanya warnanya gelap, nanti bagian bawahnya ada putih di bagian bawah kaki. Nah, ini yang sudah pandai di furusiah, paham tuh. Sudah pandai di furusiah pasti paham, tahu ya. Antum furusiah tadi sini. Oh ya. Ya udah, ya lalu hal
Yang paham kuda sangat paham ini, tahu ya. Keningnya ada putihnya dan kakinya empat ada putihnya di bagian bawah. Celah, kalau menurut orang-orang Arab ya, salah satu jenis celah kuda itu apabila kakinya 3 saja yang putih, sedangkan yang 1 gelap. Itu celah itu, nggak disenangi oleh mereka, nggak tahu apa sebabnya ya. Sedangkan kalau kakinya 4 itu, bawah kakinya 4 itu putih, sedangkan warnanya warna gelap yang lain, maka kuda ini menjadi baik. Nah seperti ini keadaan umat Muhammad SAW. Dari apa itu semua terjadi? Atharul wudu, bekas wudunya seorang muslim dan bekas wudunya seorang mukmin. Maka perawi hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardahu, kalau wudu melebihkan batasan sengaja beliau melebihkan batasan batasan basuh tangan dan basuh kaki. Basuh tangan dan basuh kaki. Kalau basuh tangan kan batasan minimumnya sampai di sampai di siku ya. Maka beliau menambahkan sedikit. Kalau dari kaki juga begitu, mata kaki, tapi ditambahkan sedikit oleh beliau. Kapan? Musim panas ya begitu, musim semi ya begitu, musim rontok gugur ya begitu, musim dingin pun ya kayak di Tawangmangu ini. Tetap kalau membasuh maka beliau menambahkan bagian kakinya ataupun bagian tangannya, meskipun dingin. Kenapa? Karena semua yang tersentuh dengan air wudhu kelak pada hari kiamat akan menjadi cahaya bagi sang pemilik. Akan menjadi cahaya bagi sang pemilik. Semakin sering, semakin sempurna wudhunya, semakin baik, tentunya cahaya itu akan semakin terang dan semakin cerah dan semakin baik. Dari situ Nabi Muhammad SAW akan tahu siapa personil umatnya. Oh ini oknum umat saya, oh ini oknum umat saya. Meskipun duduknya, keberadaannya dia dikitari oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik, tetap tandanya dia itu tidak akan bisa padam dan tidak hilang, yaitu sorot yang terjadi pada dirinya karena bekas-bekas wudhu. Karena bekas wudhu, maka misalkan terus wudhu ya, terus wudhu dan nggak ada maksudnya tidak terhitung sebagai orang yang mubadzir, orang yang berwudu di setiap kali salatnya dia. Kalau kemudian tujuannya adalah untuk beberapa fadilat wudu yang disebut, untuk menggapai beberapa fadilat wudu yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyebut wa ana syahidun alaikum, dan saya bakal menjadi saksi atas kalian semua. Saksi apa? Kalau kalian ini orang-orang mukmin. Kalau kalian ini orang-orang mukmin, dan ini tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan hati daripada ini. Tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan hatinya seorang mukmin dan bahkan menggembirakan hati seorang mukmin dari janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini dan informasi yang datang dari beliau. Apa? Beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi bagi personil umatnya, termasuk saya dan anda. Tapi syaratnya satu, istiqomah sampai wafat, istiqomah sampai pulang. Jangan di tengah jalan kemudian kita ambles, naudzubillah min dzalik, karena berat, karena tak teruntungkan, karena kecewa, karena ini, karena itu. Jangan sampai kemudian kita berani untuk mundur dari iman kita dan mundur dari Islam kita, pergi ke tempat-tempat yang lain, mengikuti syubhat-syubhat bermacam-macam. Sebabnya untuk kembali mundur dari keimanan dan keislaman itu banyak. Di antaranya jauhnya dia dari kitabullah dan jauhnya dia dari orang-orang mukmin dan dekatnya dia kepada orang-orang selain orang-orang mukmin. Orang kalau sudah berani-berani menjauh dari kitabullah, satu untuk membaca, dua untuk
satu untuk mengaji, dua untuk mengkaji, ya. Tidak mau untuk atau enggan untuk mempelajari dan mencari sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal dia hidup, dia butuh untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia dengan perbuatannya itu membahayakan diri. Enggan kadang-kadang sebabnya malas. Kenapa? Ya nggak ada waktu lah, repot lah, sibuk lah, ya kurang menarik lah, apalah, inilah itu, pokoknya 1001 alasan bisa terjadi. Pertamanya sedikit, lama-lama jadi menengah, maksudnya jumlahnya semakin besar, semakin banyak, lama-lama lepas. Naudzubillah dari. Kalau sudah lepas dari ikatan keimanan dan keislaman, tidak mungkin Nabi SAW bisa memberikan kesaksian pada orang itu meskipun dia dari golongan keturunan Nabi SAW secara nasab. Dan itu yang disebut oleh Nabi SAW terang-terangan ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah jahriyah, terang-terangan. Diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu pada tahun ketiga kenabiannya Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW dilantik menjadi Nabi, tahun pertama, tahun kedua, dan awal tahun ketiga, dakwahnya Nabi SAW itu kan masih rahasia dan sembunyi-sembunyi. Baru kemudian pada tahun yang ketiga, Nabi SAW mulai dakwah terang-terangan. Apa itu? Caranya gimana? Rasulullah SAW mengundang orang-orang Quraisy semuanya, menjerit-jerit di gunung atau di bukit Abu Qubais. Di bukit Abu Qubais. Posisinya dan letaknya bukit Abu Qubais itu sekitar selatannya Ka'bah, selatan agak ke timur. Ya, sekarang sudah jadi ini apa? Sudah jadi apa? Bukan rumahnya raja, istananya. Bukan ya nggak tahu lah istana atau apa gitu. Pokoknya miliknya keluarga kerajaan di posisi itu. Nah, Rasulullah SAW mengundang mereka ke situ, menjerit-jerit. Kemudian karena yang mengundang Rasulullah SAW, yang menjerit memanggil adalah Rasulullah SAW, dan mereka tahu itu, berita langsung menyebar ke Mekah. Mereka semua kumpul di situ. Kemudian Nabi SAW mengumumkan kepada orang-orang Quraisy, apa? Saya tidak mampu untuk bisa memberikan suatu manfaat apapun kepada kalian kalau kalian tidak mau beriman. Kalau kalian tidak mau menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya tidak mampu untuk memberikan apapun kepada kalian. Satu, saya nggak mampu untuk menjadi saksi. Kedua, saya tidak bisa memberikan syafaat yang bermanfaat. Ketiga, saya tidak bisa memberikan ini dan itu. Kelak pada hari di mana setiap jin dan manusia sangat-sangat membutuhkan bantuan sekecil apapun juga, apalagi bantuannya Nabi SAW, apalagi syafaatnya Nabi SAW dan kesaksiannya Nabi SAW tentang keimanan seseorang. Wah, itu sangat dibutuhkan sekali. Makanya tadi saya katakan sangat penting. Bahkan Nabi SAW menyebut secara umum, wahai Quraisy, saya tidak mampu untuk bisa memberikan manfaat apapun bagi kalian. Wahai, beliau menyebut pamannya, ya, dan bibinya Sofiyah. Kemudian beliau menyebut, sampai terakhir beliau menyebut anaknya, wahai Fatimah, anaknya Muhammad SAW, saya tidak mampu untuk memberikan apapun kepada kamu. Maksudnya beliau mengatakan, mintalah apapun kepada saya sekarang di dunia ini, mintalah apapun yang kamu mau minta kepada saya akan berikan, saya akan mengusahakan. Kalau saya bisa, ya segera saya berikan. Itu manfaat, itu diperlukan, maka saya berikan. Untuk urusan dunia, saya bisa untuk memberikan atau menjamin sebatas kemampuan saya. Tetapi la uhni anki minallahi syai'an. Saya tidak bisa bermanfaat buat kamu apapun dari Allah kalau kamu nggak mau beriman, termasuk kesaksian ini. Makanya saya katakan kesaksian ini besar sekali dan agung. Besar sekali dan agung. Nah, ini karunia besar. Ayo ikhwan wal akhwat, kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umatnya Nabi Muhammad SAW.
nikmat yang luar biasa. Tinggal satu kita mensyukuri. Caranya untuk kita beristiqomah sampai wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Jangan lepas dari ikatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Kalau bisa prioritas untuk kita mengembangkan keislaman kita dalam hidup kita. Prioritas untuk kita mengembangkan keimanan kita. Prioritas juga untuk kita menjadikan diri kita ini semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang imannya lebih solid, Islamnya lebih kokoh, ketakwaannya lebih menonjol, untuk Rasulullah SAW memberikan kesaksian terhadap orang tersebut sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Dan orang-orang ini, jenis orang-orang yang seperti ini, yang siapapun di antara kita, prasangka baiknya pasti seperti itu. Dan setiap orang yang beriman, berislam dengan baik, beriman dengan baik, berislam dengan baik, beriman dengan baik dan bertakwa dengan kualitas, itu tidak mungkin akan tidak kelihatan pada dirinya tanda-tanda hal tersebut. Di dunia saja sudah kelihatan. Mukmin sejati, orang-orang bertakwa, itu pasti kelihatan tanda-tandanya, keimanannya. Di dunia, di tempat kediaman sementara kita, apalagi kelak di padang mahsyar, tempat yang kekal di mana kita diletakkan dan ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dengan semua orang di tempat tersebut. Di tempat tersebut. Maka tandanya di sana akan lebih kuat, ya. Sambil minum ya, sebentar. Gue enggak ada kursinya. Sambil berdiri enggak apa-apa. Bismillah. Nama bingung, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Enggak boleh salah seorang di antara kalian untuk minum berdiri. Rasulullah SAW pernah juga minum berdiri. Kapan? Tapi ya jangan sering-sering kamu minum berdiri. Rasulullah pernah minum berdiri, di antaranya di Haji Wada. Di Haji Wada, di atas untanya. Yang jelas waktu itu Nabi SAW pas wukuf di Arafah, para sahabat berbeda pendapat, ini Rasulullah ini puasa apa enggak ya? Kan tentunya berpuasa itu peribadatan yang luar biasa, apalagi kalau dilakukan di musim haji, apalagi kalau sedang wukuf. Mereka bertanya-tanya, cara mudahnya dikirimi apa? Minuman oleh salah seorang istrinya, dikirimi susu ke arah Rasulullah SAW, tolong berikan, sampai ke Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah minumnya berdiri untuk menunjukkan kepada semua orang kalau saya ini sedang tidak berpuasa, gitu ya, sedang tidak berpuasa. Nah kalau saya di sini karena nggak ada kursi, ya nggak masalah, mudah-mudahan tidak. Terus satu, kemudian yang kedua, riwayat yang menyebutkan bahwasanya di pintu masjid itu ada gantungan kirbah, tempat untuk meminum air. Digantung, minumnya piye coba kalau gantung itu, kalau nggak berdiri. Yaitu dengan berdiri. Tapi jangan sering-sering santri ya, santri, jangan sering-sering. Kalau sesekali ada keperluan kebutuhan monggo. Kembali. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, saya akan menjadi saksi bagi kalian semuanya. Luar biasa ini. Suatu keadaan, suatu kejadian yang luar biasa saat nanti kita di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kesaksian. Lalu disebut ini semuanya jamaah MH, ya. Saya menjadi saksi Allah bahwasanya mereka semuanya mukmin. Bahwasanya mereka semuanya muslim. Yo, dengan kesaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di padang mahsyar loh ya? Kebutuhan bantuan sekecil apapun luar biasa, apalagi kok diberi kesaksian dan yang memberi kesaksian baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sesuatu yang nggak bisa untuk digambarkan seperti apa gembiranya dan bahkan bangga, bukan cuma gembira, bangga kita waktu itu. Wes nanti kalau di sana ya, wallahu a'lam. Anda jerit-jerit bangga nggak apa-apa. Anda jerit-jerit bangga, wah saya diberi
disaksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya. Anda bangga enggak apa-apa? Sebagaimana bangganya dan jerit-jeritnya seorang mukmin ketika menerima kitab catatan tulisan atau lembaran catatan tulisan dia yang diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu jatuh dan diterima olehnya dengan tangan kanan. Dia menjerit-jerit, mengangkat, umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Nih baca nih kitab saya, nih baca tulisan saya ini. Baca lembaran saya, silakan baca. Saya dulu percaya sekali dan yakin dengan adanya hari ini. Dengan adanya hari kiamat, hari hisab, hari perhitungan. Saya sangat percaya dengan ini, makanya saya bekerja berat untuk ini. Dan saya prioritaskan hidup saya untuk saya mulia dan saya sukses pada hari ini. Silahkan habis itu untuk Anda jerit-jerit. Silahkan habis itu untuk Anda bangga-bangga. Nggak masalah. Tapi kalau di sini, ojo. Kenapa? Belum tentu. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab ya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Nauzubillah min dzalik. Salah seorang di antara kalian di dunianya beramal terus dengan amalan ahli surga hingga antara dirinya dengan surga hanya terjeda dengan satu hasta atau satu siku. Antara dia dengan surga tinggal satu siku, tinggal sakilan, jarak yang sangat dekat sekali. Terdahului dengan catatan takdir. Memang takdirnya dia itu harus menjadi ahli neraka. Kecelek, kebacut, beramal soleh sekian lamanya, tapi endingnya dan penutupan kehidupannya dengan su'ul khatimah, menyebabkan semua amalan yang sudah dilakukan olehnya rontok, sirna, hancur, tidak ada manfaatnya bagi dirinya dan bahkan naudzubillah min dzalik menjadi beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada orang-orang seperti itu. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dari hal tersebut. Kita berlindung. Loh Ustaz, kita kan nggak tahu apa kita ahli surga atau ahli neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebut ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk-makhluk yang akan dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah mencatat mereka itu sebagai penghuni surga. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan makhluk-makhluk lalu menetapkan mereka sebagai penghuni neraka. Itu tidak akan mungkin lepas. Lah kalau gitu buat apa? Loh, buat apa? Buat apa kita repot? Kan sudah ada ketetapannya secara takdir. Dijawab pertanyaan ini sudah ada yang menanyakan dulu 1500 tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW sudah ditanya ini ketika Rasulullah SAW menyebutkan hadis tersebut. Allah menciptakan neraka dan telah menciptakan baginya penghuni-penghuninya. Allah menciptakan surga dan Allah sudah menciptakan baginya penghuni-penghuninya. Lalu ditanyai, lah buat apa kita beramal ya Rasulullah? Udahlah kita tunggu takdirnya aja kan. Kata Rasulullah SAW, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Enggak, beramallah kalian. Kenapa? Masing-masing akan dipermudah oleh Allah untuk apa yang ia diciptakan untuknya. Kalau orang diciptakan oleh Allah untuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan surga baginya meskipun di akhir hayatnya. Dan kalau Allah sudah menciptakan seseorang untuk menjadi penghuni neraka, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju neraka meskipun jalan ke nerakanya itu adalah pada penutupan kehidupannya. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka harus jadi prioritas untuk kita bisa istiqomah dengan keislaman kita dan keimanan kita. Siapapun di antara kita yang mendapatkan taufik dari Allah seperti itu dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu, dan dia semangat untuk berusaha maksimal menjadi orang yang mendapatkan kesaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqomah untuk itu dan banyak berbuat. Nah, mungkin kemudian orang yang banyak berbuat lalu dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang baik.
Orang yang membiasakan dirinya dengan yang baik-baik, insya Allah akan tertutup kehidupannya dengan yang baik. Tapi orang yang membiasakan dirinya dengan yang jelek-jelek, kemungkinan untuk tertutup dengan yang jelek itu sangat besar. Kan gampang toh? Gampang. Biasa ke sana ya nanti sampainya ke sana. Biasa ke sini ya nanti sampainya ke sini. Meskipun ada orang yang biasa ke sana tapi sampainya ke sini itu ada. Ada yang sampai perginya biasanya ke sana tapi sampainya ke arah yang berbalik itu ada, tetapi itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Nggak biasa, karena nggak biasa. Biasanya gimana? Kalau kita membiasakan diri dengan yang baik-baik, akan tertutup dengan yang baik. Biasanya juga bagaimana? Kalau ada orang yang membiasakan diri yang jelek-jelek dengan yang jelek-jelek, kemungkinan besar akan tertutup dengan yang jelek. Kenapa? Sunnatullah kauniyahnya seperti itu. Maka siapa yang ingin menjadi orang yang sukses di akhirat dan mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan kesaksian Nabi SAW, hendaknya dia beriman dan bertakwa kepada Allah, dan tidak akan mungkin ini semuanya akan terjadi dengan baik kecuali kalau dia memprioritaskan hal itu dalam hidupnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita dari golongan orang-orang tersebut. Allahumma amin. Kemudian berikutnya Nabi SAW menyebut, wa inni wallahi la anduru ila haudiyal an. Dan saya demi Allah saat ini telah melihat, betul-betul telah melihat ke telagaku saat ini. Dan saya sekarang ini demi Allah, Rasulullah SAW itu kan as-sadiqu al-masduq, yang jujur dan yang terpercaya. Gak pernah Rasulullah SAW itu bohong, gak pernah menipu, kecuali dalam keadaan perang loh ya. Kalau dalam perang jujur ya kepinteran. Ya. Makanya Nabi SAW menyebut al-harbu khid'ah. Peperangan itu intinya adalah menipu. Ya, kamu bisa nipu, kamu mungkin menang. Gak pandai nipu dalam perangan ya sudah. Tapi kalau dalam muamalah harian tidak pernah, sampai Quraisy mengatakan ma jarrabna alaihi kadziban qattu. Kami tidak pernah mendapati Muhammad SAW ini bohong sama sekali. Sejak 40 tahun hidup dengan kami. Dari mulai lahirnya ceprot sampai umur 40 tahun, 40 sekian tahun, ketika Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ardahu waktu itu belum masuk Islam, ditanyai oleh Heraklius tentang Nabi Muhammad SAW. Maka beliau menjawab, kami tidak pernah mendapati dia bohong dan dusta sama sekali. Lalu kata Heraklius, termasuk tanda Nabi, dia adalah orang yang jujur dan tidak pernah berdusta. Ya, tidak pernah berdusta. Meskipun begitu, terpercaya, jangankan mengatakan kata-kata besar, kata-kata kecil, urusan kecil pun kalau Nabi SAW menyebutkan itu pasti benar dan pasti dibenarkan. Apalagi perkara sebesar saya saat ini, sekarang ini betul-betul demi Allah sedang melihat telaga saya. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut pada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyriqaha wa maghribaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyempitkan bagi aku bumi ini. Menyempitkan, zawa itu maksudnya kayak menebarkan gitu ya. Menebarkan dan mengkerutkan bagi saya, lalu menyebarkan bagi saya, sehingga saya bisa untuk menyaksikan dan melihat timurnya dan baratnya bumi ini. Timurnya dan baratnya bumi. Itu satu. Yang kedua, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu ketika ditanyai tentang Baitul Maqdis, gara-gara pengakuan Isra dan Mi'raj, ditanyai oleh Quraisy, kalau memang betul kamu tadi malam pergi ke Baitul Maqdis, ayo sekarang sifatkan kepada kami bentuknya Baitul Maqdis. Coba terangkan kepada kami bagaimana bentuknya Baitul Maqdis dan ada apa saja di situ. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa.
Ditunjukkan, nih ada ininya, ini ada ini. Hari ini sedang ada ini, hari ini sedang ada ini. Saat ini sedang ada ini, saat ini sedang ada sekian tiangnya, ada sekian pintunya, ada ini, ada ini, ada ini. Disebut oleh Nabi SAW semuanya. Dan ketika ditanyakan oleh Quraisy, kepada orang-orang yang baru pulang dari Baitul Maqdis, maka tepat seperti apa yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Kan gampang. Wong kita tuh hari ini bisa melihat apapun di belahan dunia manapun, bahkan di luar dunia. Sekarang di angkasa pun kita bisa melihat. Iya. Dekat di depan mata kita. Pakai apa? Pakai layar. HP bisa, tab bisa, komputer bisa, ya. Apa saja. Televisi bisa. Di mana ada di mana ada dan kejadiannya seperti apa, bola itu tadi nggak pernah nontonnya ya, pertandingan bola dunia itu ya, detik-detiknya pun kita bisa ngikuti. Alhamdulillah saya juga nggak pernah ngikuti sampai sekarang. Bisa mengikuti, oh terjadi ini saat ini, detik ini, menit ini, sedang ini, nendang itu, tepang ini, ketendang itu, gol ini, semuanya kita bisa mengetahui. Ini nyemprit kartu kuning, kartu merah, kartu hijau, kartu biru ya. Kartu apa? Gak ada yang biru. Oh gak ada. Ya. Bisa untuk diketahui oleh kita, padahal kita nabi, kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan siapa-siapa, dan tidak mungkin kedatangan pada kita mukjizah. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan orang musyrik, orang kafir, dengan kemajuan teknologi. Kalau ini bisa dilakukan oleh manusia untuk Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang sulit. Begitu juga dengan An-Najasyi. Ya. Radhiyallahu taala anhu arda rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Ketika beliau wafat, Rasulullah SAW menyolatkan. Sementara riwayat menyebut jasadnya atau kasur yang dimana Najasyi diletakkan oleh orang-orang tersebut di atas kasur itu diangkatkan dan dinampakkan di hadapan baginda Nabi SAW. Maka sebagian ulama katakan itu bukan salat gaib, tetapi itu salat jenazah. Kenapa? Karena jenazahnya ada di hadapan Nabi SAW dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan jenazah itu kepada beliau, tapi riwayatnya dhaif nih ya. Riwayatnya dhaif. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk menampakkan telaganya Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan telaga Nabi Muhammad SAW tempo hari saya sudah nyampaikan juga ya. Lebarnya sangat lebar dari sejarah, kalau di beberapa riwayat menyebutnya dari beberapa batasan kota daerah mana Syam sampai ke Yaman, ya tentunya kotanya ya, ada beberapa kotanya Son'a dan yang lain sebagainya. Berarti kalau di sini loh ya kiasnya itu ribuan kilo. Kalau di sini kiasnya ribuan kilo sampai 1000 kilo lebih panjangnya. Wallahu a'lam lebarnya juga berapa ya. Tentunya itu kalau untuk umat Muhammad SAW seluruhnya ya mungkin nggak cukup, tetapi itu memberikan gambaran kepada kita bahwasanya telaganya Nabi SAW itu bukan suatu telaga yang kecil, bukan sesuatu telaga yang tidak nyaman untuk orang banyak, tidak, sangat lebar sekali dan di dalamnya ada nikmat-nikmat yang luar biasa. Di antaranya jumlah bejana-bejananya ya, yang untuk menciduk airnya itu sejumlah bintang langit. Minumannya airnya ya sangat jernih. Siapapun yang meminum dari telaga itu sekali teguk tidak akan mungkin kehausan ya. Kemudian beliau mengatakan wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ardi au qala mafatiha al ardi, dan saya telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci kekayaan dunia. Kekayaan dunia. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini. Sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam bukan orang kaya raya. Keadaan ekonominya juga bukan orang yang luas sekali ekonominya. Beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
merasa lapar. Bahkan Anda semuanya tahu kalau Nabi SAW kadang-kadang mengikat batu di perutnya karena lapar. Beliau yang dalam keadaan seperti itu mengatakan, Allah telah memberikan kepada saya kunci-kunci kekayaan dunia. Kekayaan dunia yang real, apa yang disebut oleh Nabi SAW terjadi seperti apa yang disebut setelah wafatnya Nabi SAW, terjadi futuhat Islamiyah, pembukaan Islam yang mencapai sekitar 2/3 dunia, semuanya di bawah kekuasaan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, buluh dan sampainya Islam. Wah, kalau batasan pencapaian Islam, tidak ada bangunan-bangunan seperti ini yang terbangun, tidak ada tempat-tempat yang ada bangunan yang terbangun, atau tempat-tempat yang tidak ada bangunannya tetapi di situ ada kemah-kemah. Maksudnya mau di hutan belantara, mau di padang pasir, mau di kota, mau di desa, dimanapun adanya, nanti pada akhir zaman Islam ini pasti akan sampai kepada batasannya. Nah, hari ini nyaris tidak ada tempat kecuali Islam sudah sampai ke tempat tersebut, ya. Sampai di Tawangmangu dan sampai di Meksiko sana itu. Meksiko tuh rotok mepet City ini tekan mana namanya itu? Yang SS semuanya itu. Kutub, ya. Ada masjid di sana itu, percaya, ada masjid. Tempat SS semuanya itu ada masjidnya di sana. Ada umat Muhammad SAW. Islam sudah sampai ke posisi-posisi yang sangat jauh seperti mana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Islam akan jaya, Islam akan menang, Islam akan tersebar luar biasa. Akibatnya sebagian negeri-negeri bumi itu akan, atau sebagian besar dari negeri-negeri bumi itu akan tunduk bersama Islam. Nah, kalau sudah negeri-negeri bumi itu semuanya nunduk kepada Islam, tentunya nunduk kepada Islam dan diatur oleh hukum Islam. Bukan nunduk kepada kaum muslimin, orang yang mengaku muslim tapi negerinya tidak mau diatur dengan hukum Islam. Kalau mau diatur dengan hukum Islam, maka pengelolaan negaranya itu akan baik. Negara-negara itu akan baik. Akan terjadi kemakmuran, akan terjadi keamanan, akan terjadi kebaikan, akan datang dan turun padanya berkah-berkah, berkah langit maupun berkah bumi. Bukan musibah melulu pakaian pajak sama yang lain. Enggak, akhirnya koruptor yang banyak, ya. Habis teror korup, ya. Oh, mati ya, sudah waktunya mungkin. Baik. Itu enggak. Baik. Sedikit lagi nih. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa inni wallah, dan saya demi Allah, ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, saya tidak khawatir atas kalian untuk kalian jatuh musyrik sepeninggalku. Padahal yang terjadi setelah Nabi SAW wafat, hampir semua kabilah-kabilah Arab itu murtad. Tapi murtadnya bukan karena tidak ridho dengan Islam. Murtadnya itu karena takwil. Murtadnya karena takwil, penafsiran yang salah. Apa penafsiran yang salah? Mereka menyebut Nabi Muhammad SAW mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad SAW dari harta mereka zakat. Zakat, di mana zakat itu akan menyucikan mereka, menyucikan harta, menyucikan jiwa, menyucikan, ya. Dan sampai akhir ayat ini. Nah, mereka mengatakan, lo yang diperintahkan untuk mengambil zakat kepada kami itu Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, berarti sudah nggak ada zakat. Terus gimana? Ya kami menolak zakat. Lah dengan menolak zakat, siapapun orangnya, jangankan orang-orang biasa, sahabat sekalipun menolak zakat sama dengan menolak sholat. Menolak sholat sama dengan menolak haji. Menolak haji sama dengan menolak puasa pada bulan Ramadan, yang merupakan tiang-tiang Islam dan pilar-pilar Islam. Menolak salah satu dari pilar Islam adalah merupakan kekufuran. Jangankan pilar Islam, menolak salah satu dari aturan syariat din saja
salah satu dari aturan syariat din. Nggak mau, nggak ridho, dan mengatakan nggak, ini nggak seperti ini dan nggak boleh berjalan, itu menjadi kafir sang pelakunya, menjadi kafir hanya dengan menolak. Nah mereka itu kufurnya karena itu, gitu loh, bukan karena nggak ridho dengan Allah sebagai Tuhan, nggak ridho dengan Muhammad SAW sebagai Nabi, nggak mau menjalankan semua syariat yang ada dijalankan kecuali ini, gitu loh, ya. Nah, meskipun ada juga yang diganggu oleh beberapa orang-orang munafik, wallahu a'lam. Jadi terus setelah itu di zamannya Abu Bakar Siddiq, mereka semuanya diperangi lalu kembali dan diterangkan, dan syubhat-syubhat mereka dihapus, diberi keterangan dan kejelasan-kejelasan untuk menghapus dan menghilangkan syubhatnya. Kembali mereka ke pangkuan Islam, jadi mukmin lagi. Nah, yang dimaksud dengan Nabi SAW, setelah keimanan kalian ini dengan dasar-dasar dalil-dalil syar'i yang jelas, keterangan-keterangan yang tidak ada keraguannya, saya tidak takut lagi untuk kalian itu syirik, musyrik, menyembah berhala lagi. Itu saya sudah enggak khawatir. Kenapa? Enggak akan mungkin ada di antara kalian yang syiriknya keluar dari Islamnya kembali untuk menyembah berhala. Enggak mungkin. Kenapa? Islam sudah gamblang dan sudah jelas, dan kalian tidak bisa untuk memutuskan hujah-hujahnya Islam. Semua orang tidak bisa untuk memutuskan hujahnya Islam karena terangnya Islam memerangi berhala-berhala tersebut. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Namun yang saya khawatirkan dari kalian mulai untuk berlomba-lomba mengejar dunia. Kenapa? Minimal ada tasyabuh dengan orang-orang kafir perbuatan itu. Kalian menyerupakan diri dengan perbuatan orang-orang kafir. Apa? Hidupnya mereka, surganya itu di dunia. Maka dari itu mereka kejar-kejaran dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Kalau sampai perbuatan itu terjadi dari kalian, nah di sini letak kehancuran kalian. Di sini letak kehancuran kalian. Kalian tidak akan bisa tetap istiqomah dengan baik dengan agama kalian kalau yang terjadi kalian itu sibuk dengan dunia. Islam ini nggak akan bisa ketemu, Muslim ini nggak akan bisa. Islamnya seorang muslim itu tidak akan bisa ketemu dengan sibuk dengan dunia. Maksudnya sibuk dengan dunia itu menjadikan dunia itu sebagai prioritas hidup tanpa perhatian tentang agama. Nah, kalau ada orang muslim yang seperti itu, naudzubillah min dzalik, bukan artinya muslim tidak boleh kaya. Ini nanti akan diterangkan di hadis yang berikutnya, ya. Baik, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sebatas ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini bermanfaat untuk kita semuanya dan berbarakah bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menggolongkan kita dari golongan mukmin yang sejati, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk kita bisa istiqamah berpegang teguh dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.